Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pada pagi hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat di mana sifat-sifat bunyi terbagi atas 4. Yang pertama yaitu gelombang bunyi dapat dipantulkan, dan yang kedua yaitu gelombang bunyi dapat dibiaskan. Yang ketiga gelombang bunyi mengalami pelenturan, dan yang keempat gelombang bunyi mengalami perpaduan. Semuanya kita akan membahas satu persatu dari sifat-sifat gelombang bunyi ini. Yang pertama kita bahas mengenai gelombang bunyi dapat dipantulkan. Bunyi juga dapat dipantulkan atau direfleksi, baik termasuk gelombang longitudinal yang salah satunya sifat adalah dapat dipantulkan. Hal ini yang membuat bunyi dapat dipantulkan. Contoh fenomena bunyi dapat dipantulkan dapat kita dengarkan saat bunyi kita bergema menghasilkan gaung dan gema. Sekarang kita bahas apa itu gema dan apa itu gaung. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Contohnya kita berteriak di dalam gua. Dan yang kedua adalah gaung. Gaung ini terjadi karena benda yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Selanjutnya kita bahas yang kedua yaitu gelombang bunyi dapat dibiaskan. Sifat-sifat bunyi dapat dibiaskan atau refraksi. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras yang aslinya. Contohnya, fenomena bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Gelombang bunyi mengalami pelenturan. Bunyi juga memiliki sifat dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Hal ini karena gelombang bunyi memiliki panjang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter, sehingga menjadi lebih mudah mengalami difraksi. Contohnya, fenomena bunyi dilenturkan adalah ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan. Meski kita belum melihat mobil itu berbelok, tapi bunyinya sudah sampai terlebih selanjutnya yaitu gelombang bunyi mengalami perpaduan. Sifat-sifat bunyi lainnya adalah mengalami perpaduan atau interferensi. Maksudnya, bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda, namun apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengarkan lebih keras lagi. Contoh, fenomena suara dipadukan adalah saat dua loudspeaker menyetel lagu ketika akan mendengarkan suara yang kuat dan lemah secara bergantian. Mungkin sekian untuk pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.